Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Jumali menghadiri pengukuhan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau FKP4S Kabupaten Lampung Tengah periode 2025-2030. Acara tersebut berlangsung di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Rabu 30 April 2025. Pengukuhan FKP4S Lampung Tengah ini juga dihadiri Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Wakil Bupati Komangko Heri, Kepala Bapeltan Lampung Adi Destariadi Sutisna, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. FKP4S sendiri merupakan lembaga pelatihan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani secara swadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tabipun. Sebuah kebahagiaan yang tak terhingga pada kesempatan hari ini. Marilah kita senantiasa mencurahkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkah dan juga rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini Rabu 30 April 2025 dapat hadir dalam sebuah rangkaian acara pengukuhan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita awali bersama dengan mengucap kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Panitia. Dengan segala hormat kami mengundang Bapak Ananta Wicaksono, kami persilakan. Izin Bapak Ibu, hasil Musda P4S Kabupaten Lampung Tengah yang sudah akan dilaksanakan hari ini dan mudah-mudahan terlaksana dengan lancar. Hari ini adalah pengukuhan Forum P4S Kabupaten Lampung Tengah dengan kegiatan yang adalah pengukuhan Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kegiatan ini adalah bertujuan untuk sebagai wadah bagi seluruh 4S se-Kabupaten Lampung Tengah untuk bersilaturahmi dan bekerjasama dalam upaya peningkatan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan anggota P4S. Dalam hasil musda kita sudah menyepakati telah menyusun 34 kelompok P4S se-Kabupaten Lampung Tengah yang hari ini akan kita dikukuhkan oleh Bapak Bupati Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama rangkaian pengukuhan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah oleh Bupati Lampung Tengah. Dan akan diawali dengan pembacaan surat keputusan. Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya FKP4S Provinsi Lampung nomor 3-FP4S-4-2025 tanggal 30 April 2025 menetapkan komposisi dan personalia pengurus daerah Forum Komunikasi P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Dimohon untuk Bapak Ibu yang namanya disebutkan untuk dapat mengambil tempat. Dewan Pengurus, Ketua Umum Haji Rismanto, Sekretaris Umum Ananta Wicaksono, Bendahara Umum Siti Halimah, Ketua 1 Buang Sutrisno, Ketua 2 Haji Kasino, Sekretaris 1 Hamzah Abidin, Bendahara 1 Hardo Kahono,
Selanjutnya Koordinator Biro Sumber Daya Manusia. Ketua Sumiati. Anggota 1 Supardi Agrichem, 2 Mujiono. Selanjutnya Riset Pengembangan. Ketua Agus Mucianto. Anggota 1 Wawan Turi Bawono, 2 Karim Rosadi. Berikutnya Biro Humas. Ketua Rahmat Yudiansyah. Anggota 1 Aziz Firmansyah, 2 Nobri Suryanto. Selanjutnya Biro Pelatihan. Ketua Munjiah. Anggota 1 Prayuda, 2 Supardi Saung Bambu. Berikutnya Biro Pemasaran. Ketua Siti Sarowati. Anggota 1 Nur Hamid, 2 M. Ali Hoirul Fatikin. Berikutnya Biro Pengolahan Hasil. Ketua Kusrini. Anggota 1 Marwiyah, 2 Ririn Trihastuti. Ditetapkan di Lampung pada tanggal 30 April 2025. Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya ditandatangani oleh Ketua Bapak Iksan SOSI dan Sekretaris Bapak Sukari. Kata-kata pengukuhan oleh Bupati Lampung Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya kukuhkan, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk dikukuhkan? Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan April tahun 2025, saya selaku Bupati Lampung Tengah, Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM, mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah periode 2025-2030. Semoga kepengurusan ini bisa banyak membantu Kabupaten Lampung Tengah untuk mendekati dan membuat Lampung Tengah menjadi kabupaten swasembada pangan di kemudian hari. Demikian agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, terbagi besar 30 April 2025 atas nama Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM. Mohon berkenan kepada Bupati Lampung Tengah untuk dapat menyerahkan bendera FKP S4 untuk kepada ketua yang akan dikukuhkan. Saya serahkan bendera Pataka ini kepada saudara untuk dikibarkan di seluruh penjuru Kabupaten Lampung Tengah. Siap dikibarkan. Pengukuhan selesai. Berkenan kepada yang terhormat Bupati Lampung Tengah untuk dapat memberikan ucapan selamat. Dengan pengukuhan ini, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah di bawah kepemimpinan Jumali berkomitmen mendukung program FKP4S dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura akan bersinergi aktif dengan FKP4S untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan pertanian, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Maka dengan demikian, petani diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya saing di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur tomat untuk membuat sambal terasi. Menjawab salamnya masih kurang semangat, tak ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Hum Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat
Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Iko Mangkoheri SE. Merdeka! Merdeka! Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeltan, Bapak Dr. Pertanian Adi Destra Triadi Sutiana SP MP MP. Bener tak nih? Dia takut salah. Pakai salah. Yang terhormat Bapak Kadis Pertanian, Bapak Jumali. Yang terhormat Bapak Ketua Forum Komunikasi P4S Provinsi Lampung, Bapak Ihsan SOSI. Kepada Bapak-bapak Korlu, penyuluh se-Kabupaten Lampung Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, juga kepada pengurus Forum P4S Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung yang saya hormati, bapak-bapak hadirin semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya bikaulina alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana yang berbahagia, yaitu pengukuhan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Kabupaten Lampung Tengah, yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah dan semuanya. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salamnya Allah semoga Allah curahkan dan limpahkan atas junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengisi sambutan sepatah dua patah kata. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena mungkin saya agak grogi, bergetar di hadapan Bapak Ibu sekalian karena sudah pasal 12, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus mohon maaf jika kami menyebutkan nama dan gelarnya kurang pas, karena seorang petani lidahnya kurang fasih. Mohon dimaafkan Pak ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih pada hari ini telah dikukuhkan sebagai Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah baru kali ini mungkin ada pengukuhan Forum Komunikasi P4S yang dihadiri oleh Bapak Bupati beserta wakilnya dan jajaran dari dinas-dinasnya. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Karena dulu P4S itu sebenarnya sudah lama, kalau belum paham jadi singkatannya bisa salah. Harusnya P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan, karena dulu belum paham jadi puntang panting palak puyeng sekali. Alhamdulillah di tahun 2025 ini kami berterima kasih sekali kepada Pak Bupati beserta dinas-dinasnya yang telah memfasilitasi terbangunnya kesemangatan baru P4S yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sumarsono selaku yang mempunyai wilayah yaitu P4S Bhinneka Tunggal Ika, dan beliau yang menyupport kegiatan ini juga. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Haji Sumarsono. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui
misi dan visi kami setelah terlantiknya sebagai Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah, kami menyambut, mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Insya Allah dengan bekerja keras, kami beserta jajaran kepengurusan P4S Kabupaten Lampung Tengah akan bekerja keras semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota, pengurus, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lampung Tengah, umumnya Provinsi Lampung, untuk menjadi lebih baik. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami tidak perlu panjang lebar, karena kalau terlalu panjang biasanya ibu-ibu tidak senang, dan kalau terlalu lebar bapak-bapaknya sudah tidak senang karena sudah siang. Karena kami buka dengan pantun, akan kami tutup lagi dengan pantun. Bapak Untung menjual es, mari bergabung dengan P4S. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Rismanto atas kata sambutan baru saja disampaikan. Berikutnya kita akan dengarkan bersama kata sambutan kepada yang kami hormati Bapeltan Provinsi Lampung, Bapak Dr. P.Adi Destriadi Sutisna SPMP. Kami persilakan. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Bupati, Bapak Dr. Ardhito, Pak Wakil, kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pak Jumali, kemudian Kepala Dinas yang lainnya, izin Bapak nggak bisa saya sebutkan, Ketua FK Provinsi ya Pak Isan, kemudian Ketua FK Kabupaten Pak yang baru dikukuhkan ya. Kemudian yang kami hormati unsur Korluh ya, BPP, kemudian dari penyuluh, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Kita pada kesempatan ini diberikan beribu-ribu nikmat ya, khususnya nikmat sehat, kemudian nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada saat ini bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Bupati, Pak Wakil, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, kami dari Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, kami dari Balai Pelatihan mempunyai perpanjangan tangan Pak Bupati, Pak Wakil. Maka hari ini yang dikukuhkan tadi itu adalah perpanjangan tangan dari kami Pak, dari Kementerian Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Jadi ada swadayanya Pak Bupati. Perlu kami sampaikan Pak Bupati bahwa kami di provinsi sudah memiliki 71 P4S Pak, satu provinsi Lampung ini. Khusus Lampung Tengah ini yang paling banyak Pak Bupati. Saya sampaikan, tepuk tangan. Kita punya sekitar 34. Luar biasa Pak Bupati, 34. Pak Kadesnya kita kasih aplaus dulu Pak. Kita tahu bahwa potensi Lampung Tengah ini punya LBS paling tinggi ya Pak Kades ya. Kita 70.000 Pak LBS, luas baku sawah. Artinya penyumbang provinsi Lampung yang paling besar ada di Lampung Tengah. Kemudian saya sampaikan Pak Bupati, Pak Wakil, Bapak Ibu semua yang pada kesempatan ini, bahwa kami dari Badan Penyuluhan sangat bangga Pak. Kami punya program target dari Bapak Presiden kemarin ketika beliau dilantik menjadi Presiden, kemudian mengamanahkan ke Pak Menteri agar swasembada pangan ini sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Kemarin kami baru ketemu dengan Pak Menteri Pak, dengan Pak Sekjen, kami rapat.
disampaikan bahwa tahun ini Pak, pemerintah akan mengumumkan apakah Indonesia swasembada pangan atau tidak. Artinya kita masih punya waktu Pak Bupati, periode MT3 ini, musim tanam ketiga, kemarin disampaikan bahwa Lampung Tengah ini mendapatkan alokasi brigade pangan Pak ya, Pak Kadis, brigade pangan sebanyak 48 brigade pangan. Harapannya 48 brigade pangan ini bisa mendongkrak ya pencapaian swasembada pangan khususnya di Lampung Tengah dan khususnya di Provinsi Lampung. Pak Bupati, Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini menjadi tugas yang berat dari kami, perpanjangan tangan dari Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Transportasi. Maka oleh karena itu Pak, P4S yang hadir di sini pun memiliki tanggung jawab yang sama. Bagaimana nanti P4S yang hadir di sini juga mensupport, karena Bapak Ibu yang baru dikukuhkan tadi adalah menjadi bagian dari Badan Penyuluhan Pak Aris ya, Pak Isan ya, menjadi bagian dari Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Pertanian. Selain penyuluh yang hadir pada kesempatan ini, jadi ini adalah menjadi ujung tombak Bapak Ibu penyuluh, kemudian Bapak Ibu pengurus P4S dan anggota P4S. Ini adalah momen yang pas sehingga harapan dari Pak Menteri tadi, dari Pak Presiden, kita tahun ini kita bagaimana sama-sama mendorong pencapaian swasembada pangan. Mungkin demikian Pak Bupati, Bapak Ibu semua yang atas kesempatan ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Tabi pun tabi ngalimpuro. Kula nuwun. Sampurasun. Punten. Yang kami hormati Bapak Profesor Haji Sumarsono, Pak Prof, ya Pak Sumarsono Profesor deh ya, udah tanaman jeruk ya. Yang kami hormati mungkin saya tidak sebutkan satu persatu lah ya. Dan biar singkat ini, saya berterima kasih ini begitu banyak perhatian Bapak Bupati kita untuk dunia pertanian. Mudah-mudahan untuk 5 tahun ke depan bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil ini akan bersama-sama di tengah masyarakat pertanian untuk memajukan dunia pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu P4S ini jangan berkecil hati, pokoknya kalau ketemu Pak Wakil nggak bisa langsung ketemu Pak Bupati ya. Kalau ketemu nggak Bupati bisa ketemu Pak Wakil ya. Pokoknya ini Pak Kadis pertaniannya ini bukan 24 jam lagi, tapi 25 jam, kita tambahin 1 jam ya. Dan beliau sudah dikasih pangkat ya, Letnan Kolonel sekarang ya. Bapak Ibu mungkin tidak banyak ya, kalau ngomongin pertanian Bapak Ibu lebih ahlinya. Tapi saya juga sama Mas Dito ini juga belajar, maka juga ikut nanam padi nih Pak ya. Kemarin ikut syukuran ya, panen ya lumayan dapatnya Pak ya. Ternyata bertani itu sehat Bapak Ibu ya. Dan harapan kita ini kepada ke depan juga di Dinas Pendidikan kita mengajarkan anak-anak kita bahwa kita juga mempunyai nanti kebun-kebun edukasi agar anak-anak kita nih ada yang bercita-cita jadi petani. Betul nggak Pak ya? Jangan semua mau jadi bupati dan wakil bupati. Karena memang ya wakil bupati dan bupati kan cuma 2. Tapi kalau
ini ya nanti bertani dulu, nanti boleh juga nyalon bupati. Jadi maksudnya biar nggak ada saingan gitu ya. Ya Bapak Ibu, harapan kita ini penyuluh pertanian juga. Penyuluh pertanian juga harus bisa memberikan contoh. Minimal sewa lahan lah seperempat ya, sekalian nanam gitu ya. Jadi bisa memberikan contoh juga. Oh, wakil bupati aja nanam juga ini Pak gitu Pak. Tepuk tangan buat kita semua ya. Dan harapan kita dengan P4S ini, harapan kita untuk percepatan ya kita menanam ini ya. Mudah-mudahan harapan kita Lampung Tengah ini kalau swasembada pangan sudah swasembada pangan, malah kita sudah hasil pertanian kita ini sudah dibawa ke luar daerah, ke Kerawang, kemana saya dengar itu ya. Dan harapan kami juga sebagai wakil bupati, saya dikhususkan oleh Pak Bupati ini untuk menangani masalah pertanian. Tapi tetap koordinatornya Pak Bupati. Jadi mudah-mudahan dunia pertanian di Kabupaten Lampung Tengah tambah maju Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita pulang semua bisa memetik jeruk, minimal bawa sekilo ya. Dan akhirnya Pak Marsono marah sama saya. Terima kasih sekali lagi Pak Marsono ya. Ini wakilnya Pak Ananta luar biasa. Jadi kalau ada produk-produk pertanian, saya pastikan bahwa bisa disiarkan di Dawika TV gratis Pak ya Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin, terima kasih, saya tutup dengan salam kita, yaitu salam perjuangan kita, merdeka! Merdeka! Belum kompak kayaknya nih, merdeka! 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 Merdeka itu ada tap MPR-nya Bu ya, bukan salam PDI Perjuangan itu Pak ya. Tapi itu kalaupun PDI Perjuangan tidak ada masalah juga. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bupati Lampung Tengah, Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya MKM, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, tabi pun ngalimpur. Yang saya hormati, yang baru pidato tadi, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Iko Mangkoheri SE. Yang saya hormati Kepala Bapeltan Provinsi Lampung, Balai Pelatihan Pertanian, Dr. P. Adi Destriadi Sutisna. Jadi namanya Mas Rismanto namanya Sutisna. Ya, tadi Mas Rismanto kan takut salah. Gara-gara takut salah malah salah. Jadi nanti memimpin ini P4S, lakukan segala daya upaya, nggak usah takut salah, nggak usah takut kena marah, manfaatkan semua sumber daya yang ada. Targetnya yang penting swasembada dan hasil sebanyak-banyaknya untuk petani. Jangan ragu-ragu, lakukan semua yang bisa jenengan lakukan. Pemerintah ada di belakang jenengan. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi P4S Provinsi Lampung, Mas Iksan Esos. Yang saya hormati Kadis Pertanian, di sini ada Jenderal Jumali. Kadis PSDA ada Dr. Haji Sulaiman.
Sebelahnya ada Kadis Peternakan dan Perikanan Dr. Haji Surahman, Ketua Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah, Kang Mas Haji Rismanto dan Adinda Nanta. Ini kalau ada Adik Nanta ini seperti yang disampaikan sama Om Wakil Bupati tadi, itu nggak mungkin tidak tersosialisasi karena otomatis apa kegiatan program P4S bisa masuk TV gratis kan ini. Makanya begitu tadi dengar di sini masuk TV gratis, Mas Dito langsung bilang berarti Mas Dito masuk TV Pemda besok nggak usah bayar ya deh ya. Mohon izin Tom Sumarsono, anaknya sudah setuju. Yang saya hormati penggiat pertanian dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah selaku tuan rumah Profesor Dr. Haji Sumarsono, serta seluruh keluarga besar saya yang ada di sini, penyuluh dan keluarga besar yang baru dilantik, keluarga besar P4S yang sangat saya sayangi. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan karunia-Nya kita bisa bersama berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua pasti sudah sering dengar ubur-ubur ikan lele. Jadi saya ngomongnya dimulai dengan ubur-ubur ikan arwana. Ngomong cakep loh. Ulang lagi lah. Ubur-ubur ikan arwana. Wakil Bupati kita ganteng ya. Ini setiap pidato saya mulai kayak gitu supaya nggak selek. Ubur-ubur pakai lemper. Saya tahu jenengan semua sudah lapar. Tapi saya mohon izin untuk bicara dan menyampaikan sedikit pesan selaku bagian dari pemerintah daerah. Kawan-kawan semua yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi. Pertama, kami selaku bagian dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat atas pengukuhan P4S di Kabupaten Lampung Tengah. Pengukuhan ini adalah sebuah langkah untuk bisa menentukan legitimasi dan keabsahan untuk mulai bekerja. Setelah itu karena ini pelatihan, tentunya target kerjanya adalah petani. Di sana ada penyuluh. Ini penyuluh sama P4S ini saingan nggak? Nggak saingan ya? Ya sebenarnya saingan juga nggak apa-apa sih. Karena biasanya kalau ada persaingan malah saling semangat satu sama lain menunjukkan saya lebih hebat daripada penyuluh. Penyuluh bilang saya lebih hebat dari P4S. Gara-gara saling lomba, saling berusaha paling hebat mana, akhirnya Lampung Tengah mendapat predikat yang bagus. Begitu predikat yang bagus didapat, yang dipanggil Pak Presiden bupatinya. Pertama, selamat atas pengukuhan yang dilakukan Kang Mas Rismanto, Adinanta, selamat bekerja. Bantu petani kita. Bantu petani kita, tentunya ilmu yang ada di kita lebih baik, up to date karena dekat dengan Dr. Adi. Dr. Adi, tolong informasi paling baru disampaikan ke bawah. Informasi yang paling pas disampaikan ke bawah. Yang bawah juga sampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada Dr. Adi. Sehingga akhirnya informasi yang masuk sampai pusat sana, informasi yang tidak salah. Pada saat sampai pusat sana informasinya tidak salah, keputusan yang dibuat oleh pusat, langkah dalam mengejar swasembada pangan, keputusan yang dibuat tidak salah juga. Semuanya tergantung dari keluarga kita yang ada di bawah. Dan di sini kita sebagai bagian dari masyarakat, kita tahu target Pak Presiden sudah disampaikan oleh Dr. Adi tadi. Bapak Presiden menginginkan swasembada pangan secepat-cepatnya. Kadang-kadang kita sekarang ini bekerja
Sering lihat nggak? Ini maaf, Pak gimana nih? Harga gabah saya turun. Pak gimana? Harga jagung saya turun. Pak gimana nih? Jalannya jelek tuh. Pak gimana nih? Muka bupatinya jelek. Jadi apa? Sekarang kita lihat banyak warna seperti itu. Lihat nggak? Sering rolling. Dulu kita sering ketemu dengan gerakan kelompok pencapir. Saya ingat sekali kelompok pencapir itu karena diputar di TV. Kelompok pencapir itu ngumpul di tempat yang panas, nggak pakai tenda, nggak pakai sound, nggak ada beginian. Mereka berjalan. Mereka tetap berjalan. Kelompok pencapir itu waktu itu nggak ada harvester. Kelompok pencapir itu waktu itu nggak ada barang untuk ngebajak. Mereka berjalan. Kenapa? Karena di kepala mereka saat itu, mereka terpikir dan tidak boleh bertanya apa yang sudah negara berikan kepada saya, tapi apa yang saya sumbangkan dan berikan kepada negara. Itu sekarang mulai hilang. Kita semua adalah bagian dari negara Indonesia, betul nggak? Kalau ditanya, sayang nggak dengan Indonesia? Jawabannya? Cinta nggak dengan Indonesia? Jawabannya? Sayang nggak dengan Lampung Tengah? Jawabannya? Cinta nggak dengan Lampung Tengah? Jawabannya? Nah, kalau seandainya kita sayang Lampung Tengah, kita cinta Indonesia, kalau kita sendiri yang menjelek-jelekkan Indonesia, apakah itu perbuatan yang sayang dan cinta pada Indonesia? Iya nggak? Yang harus kita lakukan adalah dari 3 juta penduduk yang ada, semuanya bekerja, semuanya berjalan, semuanya harus jadi pejuang, semuanya harus jadi petarung. Orang Indonesia dengan jumlah sebanyak itu keluar rumah pagi aja jam 5:30 tanpa sama sekali mengganggu kegiatan dan aktivitas dia sehari-hari, macul sak meter wae sak dino. Indonesia pasti bersih. Tapi kalau seandainya misalnya rumputnya kita foto, kemudian kita kirim kepada Jenderal Jumali, Jenderal Jumali, rumputnya belum dibabat, nggak ada perubahan di sana. Tapi kalau kesadaran akhirnya dibentuk, keluar sebentar, toh tidak banyak merugikan kita, babat di depan, setiap hari dilakukan, itu akan membawa perubahan. Itu yang namanya cinta daerah, itu yang namanya cinta Indonesia. Itulah energi yang harus kita alirkan ke semua masyarakat di luar sana. Kita kembali menjadi pejuang-pejuang. Kita kembali mengingat para pahlawan. Kita kembali memahami siapa diri kita. Kita tidak perlu lagi ngambil senjata untuk menembak orang lain. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab untuk membuat mereka yang sudah jadi pahlawan dan berkorban untuk negara ini tidak menyesal sudah menyerahkan negara ini kepada kita semua yang di sini, penerus negara Republik Indonesia ini. Jangan gontok-gontokan. Kepada penyuluh saya titip petani-petani, kepada P4S saya titip petani-petaninya. Ajari mereka cara menanam sehingga produknya lebih banyak dibandingkan yang ada sekarang. Kalau bisa bela mereka juga, beri informasi ke mereka. Saya minta tolong bantu kepada P4S untuk membukakan semua akses, berikan mereka pengetahuan yang lebih sehingga program pemerintah semakin hari semakin tepat sasaran, langsung sampai kepada penerima-penerimanya di bawah ini. Dan saya mempunyai keyakinan yang besar sekali bahwa P4S yang kita lantik hari ini, saya ini orangnya beruntung. Saya ini orangnya biasanya tidak salah menilai orang. Dari sekian banyak orang, biasanya saya melihat kanan kiri, kemudian saya menilai saya selama ini tidak pernah salah, belum pernah salah menilai orang. Dan saya percaya diri sekali, saya tidak akan salah menilai orang. Seperti hari ini, saya tidak akan salah menilai Pak Rismanto, Adik Nanda. Saya yakin P4S yang dilantik hari ini akan banyak mampu berperan serta membantu petani dan dinas pertanian
untuk meningkatkan hasil produk pertanian kita. Biasanya orang ini semua berpikir gimana caranya lulus kuliah langsung jadi direktur. Waktu wisuda itu biasanya Pak Adi, anak-anak itu di tengah gini pakai begini sumringah semua. Ini dipindahin dari sini ke sini. Dia berpikir keluar dari tempat wisuda itu langsung jadi direktur. Mikirnya mereka. Padahal begitu keluar dari situ mereka daftar nggak diterima kerja. Sama. Mas Dito sama Om Koheri juga dilantik tanggal 20 retreat 8 hari. Kami baru 48 hari jadi bupati wakil bupati, tetapi efektif kerja baru 25 hari. Tapi begitu kami dilantik tanggal 20, masyarakat tanggal 21 sudah pengen jalan depan rumahnya benar. Tapi kami berdua harus memahami itu. Oleh karena itu saya sama Om Koheri sepakat. Masyarakat itu adalah anak-anak kita sekarang. Masyarakat itu adalah kita dijadikan bapak oleh mereka. Bapak itu tidak boleh mengeluh kepada anak-anak, tapi anak-anak diperbolehkan mengeluh kepada bapak-bapak. Oleh karena itu, setiap ada keluhan seperti itu, kami nggak marah. Karena kami tahu mereka mengeluh adalah goalnya pengen jalannya bagus. Kami berdua pun pengen jalannya bagus. Dua orang yang mempunyai tujuan yang sama, tidak seharusnya dia bertengkar. Oleh karena itu kami anggap semua keluhan yang ada adalah keluhan untuk memacu kami berdua dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetap konsen mengejar percepatan perbaikan jalan-jalan yang ada di tempat kita. Besok ada yang naik haji nggak? Ada. Besok dilepas dari Islamic Center. Oh tanggal 20. Wah jadi Islamic Center tuh tanggal 20. Islamic Center itu rencana kami buka sampai tanggal 19. Tanggal 20 kami tutup, tanggal 21 kami buka lagi. Mesannya kan aja kan? Enggak, nanti sama. Kita lepas dari sana. Islamic Center kita Islamic Center yang tumbuh, Islamic Center yang hijau, Islamic Center yang nanti akan dikenal sebagai Islamic Center yang penuh dengan suasana tumbuhan dan hijau. Oleh karena itu, kalau sekarang masih kelihatan masih ada beberapa tanaman kecil, nanti semakin hari tanaman itu kita rawat bareng-bareng, itu setiap tahunnya akan menjadi sebuah Islamik yang akan ada perubahan, dan akhirnya semakin hari semakin bagus dan semakin baik. Nah, di sini ciptakan lapangan kerja. Rata-rata anak muda sekarang maunya jadi direktur. Pahami pertanian. Bergerak itu harus ada line bisnisnya. Dukungan kebijakan sudah ada. Silahkan sekarang P4S membuat konsep cara melatih petani-petani kita. Tapi kalau bisa dari nanam sampai panen sampai jualnya. Buatkan konsep. Begitu konsep itu ada, bawa ke pemerintah daerah. Kita buat MOU kerjasama agar B4S bisa nyaman untuk masuk ke desa-desa membina petani-petani kita di bawah. Buatkan konsepnya, insya Allah akan bisa berjalan. Bantu tapi dari hulu sampai hilir, bantu petani-petani kita menjadi pinter kayak Pak Rismanto, menjadi pinter kayak Adik Nanta. Tapi Pak Rismanto dan Adik Nanta juga tidak boleh berpuas hati. Teruslah mendekat kepada Dr. Adi, semakin hari semakin pinterlah jenengan berdua, sehingga akhirnya sumber daya manusia petani kita meningkat menjadi petani-petani yang cerdas, efektif, efisien dari menanam sampai menjual produk pertaniannya. Sekali lagi selamat untuk semuanya. Saya bikin pantun nggak ya? Coba saya lihat. Oh, nggak bikin pantun. Jalan-jalan ke Bandar Jaya. Di Bandar Jaya beli semangka. Untuk kawan-kawan semua, selamat atas pelantikannya. Jalan lagi ke Bandar Jaya, lagi-lagi beli semangka. Ini sudah siang luar biasa, perut goyang-goyang, gak keruan rasanya. Jalan lagi ke Bandar Jaya, lagi-lagi nyari semangka. Pantunnya udah ya?
Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Pak Wakil Bupati tadi menyampaikan sampurasun segala macam, saya mengucapkan terima kasih, thank you, matur nuwun, kamsia, cc. Kemudian setelah itu nek enten sing kalipatan kula nyuwun aginge samudra pangkang sami. Penano bahaso si kampung kimali uat sinyimbak dimetiku maaf ngalimpuro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P4S bisa ditumbuhkan secara organisasi, boleh. Misalkan ada organisasi Poktan, nggak Poktan, boleh. Atau secara perorangan. Sudah banyak P4S yang kita bina ada ditumbuhkan dari perorangan. Oke. Dasar penumbuhan P4S Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah dilakukannya registrasi. Registrasi itu adalah tupoksinya dinas yang menangani kelembagaan, ya. Dalam hal ini untuk Dinas Pertanian Lampung Tengah ada di Dinas Pertanian. Oke. Registrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang di Dinas Pertanian. Itu adalah mengidentifikasi sebuah apakah usaha perorangan ataukah ada organisasi, apakah ini layak untuk ditumbuhkan sebagai P4S, ya. Kenapa perlu diidentifikasi dulu? Yang pertama yang kita lihat adalah P4S itu memiliki mempunyai komoditas unggulan. Misalkan di sini ada komoditas unggulannya apa? Budidaya jeruk misalkan nih Pak ya, misalkan, atau padi organik. Punya komoditas unggulan yang tanda kutip lagi Pak, yang teknologinya berbeda dengan yang ada petani di sekitarnya, karena dia merupakan orang-orang pilihan dari kelompok tani, KWT atau Gapoktan, memiliki usaha. Jelas berjalannya P4S tentunya dibarengi dengan usahanya. Keberhasilan P4S dibarengi usahanya, itu dulu ya. Jadi P4S adalah salah satunya memiliki komoditas unggulan, ya, itu dulu. Memiliki teknologi daripada spesifik teknologi yang dimiliki yang berbeda dengan yang lainnya. Itu dulu P4S ya Pak. Oke. Kemudian apa lagi? Kenapa dia dibentuk dari P4S? Pasti Dinas Pertanian sudah membidiknya bahwa kelompok tani itu sering dikunjungi, ya Pak. Sering dikunjungi, sering tempat anak-anak praktek lapang, ya. Kemudian tempat orang melakukan kajian atau penelitian, ya, itu. Jadi sering dilakukan kunjungan. Kenapa dia dikunjungi Pak? Karena dia memiliki sesuatu. Karena dia memiliki sesuatu teknologi yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lain. Makanya orang datang berkunjung ke sana. Ada sesuatu yang diambil, ya. Itu dulu. Kemudian tadi apa lagi Pak? Memiliki jiwa transfer teknologi, ya Pak. Seorang pengelola P4S memiliki jiwa transfer teknologi. Itu dulu Pak, ya. Jadi yang di awal-awal dulu ketika Dinas Pertanian melakukan registrasi, ya, itu pasti ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang menonjol pada organisasi tersebut atau pada usaha daripada secara perorangan, ya. Tadi apa? Memiliki komoditas unggulan, memiliki teknologi yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Kemudian apa lagi? Memiliki lahan sebagai sarana untuk berlatih. Memiliki lahan, ya Pak. Pak Suwadi gitu ya Pak. Memiliki lahan sebagai sarana untuk berlatih, ya. Kemudian apa lagi? Hukumnya Pak, nanti setelah berjalan wajib membina petani yang ada di sekitar P4S tersebut. Jadi memang tugasnya itu. Tapi Pak, tugas P4S mirip seperti balai pelatihan Pak.
ya, melatih tempat orangnya magang. Jadi rohnya P4S adalah tempat orang berlatih, tempat orang magang, Pak. Ya, jadi perpanjangan tangan bisa ketika kita memiliki pelatihan yang di lapangan. P4S adalah sebagai mitra kami tempat pelaksanaan pelatihan. Gitu Pak ya. Nah, tadi baru kita dapat informasi bahwa ada 28 baru diregistrasi oleh Dinas Pertanian. Itu Pak, secara dasar hukumnya Pak, itu ibarat orang baru artis lokal Pak, lokal Lampung Tengah. Keterusannya apa Pak? Harus Dinas Pertanian mengajukan surat untuk dilakukan klasifikasi ke Balai Pelatihan Pertanian Lampung untuk dilakukan klasifikasi. Yang nanti hasilnya bisa pemula, apakah media atau utama, ya Pak, sesuai nanti penilaian kita. Siapa yang menilai Pak? Dari Balai Pelatihan, yang mewakili dari Dinas Pertanian dan FK P4S. Jadi nanti menilai daripada kapasitas P4S tersebut. Kapan waktunya? Nanti kita menunggu dari Dinas Pertanian menyuratin ke kita, baru kita lakukan klasifikasi. Hasil klasifikasi kita teruskan ke Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian. Ya, kita teruskan, nanti dapat sertifikat, baru Bapak layak menjadi artis nasional yang tercatat di Kementerian Pertanian P4S-nya. Jadi gitu Pak ya. Oke, mau Pak dilakukan klasifikasi Pak? Yang baru terbentuk mau Pak? Harus mau ya. Nanti kita lihat lagi, nanti kita bina lagi kira-kira apa yang perlu menjadi PR setelah penilaian untuk pengembangannya dan lain sebagainya. Setelah mendengar secara singkat ini Pak, kira-kira yang baru diregister kira-kira mau mundur atau mau maju nih Pak? Mau mundur atau mau maju Pak? Mau maju, bukan maju mundur cantik, bukan ya Pak ya, kata Syahrini ya. Itu apa namanya, baru sekilas info Pak ya, karena ini mendadak, mungkin sistematisnya tidak begitu runut. Jadi intinya yang sudah diklasifikasi, yang sudah diregistrasi nanti masih ada kegiatan lanjutnya untuk mengesahkan P4S ini tercatat di Kementerian Pertanian. Begitu Bu Reni ya. Jadi nanti perlu pengusulan dari Dinas Pertanian untuk kita lakukan kegiatan selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Untuk sampai di sini dulu Pak tentang klasifikasi. Ada yang bisa mewakili saya? Ketika Bapak dilakukan registrasi, sudah dari Dinas Pertanian sudah ada Pak pernyataan penilaian sudah ada. Ketua yang baru coba angkat tangan boleh. Yang baru terbentuk, Bapak terbentuk, iya. Sudah ada penilaian Pak, registrasi? Sudah ada. Oke, pada saat registrasi sudah dapat penilaian berapa Pak? Lupa, udah lama sih. Oh, udah lama lupa. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Pak ya. Jadi itu Pak ya, tentang P4S, nanti ketika Bapak mendapat sertifikat hasil penilaian nanti itu berlaku sampai 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun Pak, sama seperti STNK Pak, nanti dilakukan lagi reklasifikasi ya Pak. Ketika diklasifikasi sekarang nilainya misalkan Madya nih Pak, misal 3 tahun ke depan dinilai nggak tahunya hasilnya nilainya menjadi pemula, bisa saja Pak. Artinya 3 tahun setelah dikukuhkan kegiatannya mungkin menurun atau tidak ada kegiatan. Sayang kan Pak, harapannya ketika di klasifikasi awal nilainya pemula, 3 tahun kemudian meningkat menjadi madya. Itu harapannya seperti itu. Kita ada forum FK, forum komunikasi tingkat kabupaten, bisa menjadi tempat studi banding, bisa menjadi tempat berkomunikasi ya terhadap P4S yang sudah senior ya. Nanti Pak Rismanto dari mulai penumbuhan, ketika itu saya melakukan klasifikasi Pak Risman ya. Begitu mendapat dana
CFR juga ya, juga ada kegiatan untuk sarana juga kami mendampingi. Jadi Pak Risman ini sudah besar tapi diawali dulu dari yang kecil dulu ya Pak. Perubahan tidak akan datang pada lompatan besar, tapi pada langkah-langkah kecil yang berkesinambungan. Itu harapan kita Pak ya. Jangan sekarang langsung besar, tapi kegiatannya tidak bergerak. Ya, terima kasih. P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi yang namanya P4S itu adalah komoditasnya dari pertanian pada umumnya. Dan alhamdulillah kami ini dari Kabupaten Lampung Tengah itu sudah ada 30 P4S di 28 kecamatan. Nah, jadi yang namanya P4S itu punya produk unggulan masing-masing. Kami yang terbentuk dari Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 34 P4S itu punya komoditas unggulan masing-masing. Ada yang di bidang pertanian padi, jagung, sayuran, dan mungkin holti gitu. Baik Pak, tadi ada dukungan dari Pemda yang disampaikan Bupati, tanggapannya apa Pak? Ya, saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah dengan adanya tanggapan atau dukungan dari Pemda. Satu, itu akan membantu mempercepat untuk P4S itu akan lebih baik. Dan besar harapan kami dengan bantuan Pemda dan difasilitasi itu akan bisa menyongsong atau mengikuti program swasembada pangan sehingga bisa menyejahterakan kami pengurus P4S dan juga anggota juga Kabupaten Lampung Tengah khususnya. Baik Pak, program ataupun sosialisasi langkah pertama yang akan dilakukan oleh P4S ini apa Pak? Alhamdulillah nanti setelah dilantik ini ya kami akan mengadakan pertemuan membahas rencana tindak lanjut atau rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Intinya seperti itu. Dan nanti hal ini akan kita sampaikan kepada masyarakat luas agar apa? P4S yang kami punyai itu bisa diterima, bisa dipahami dan bisa diserap oleh masyarakat luas, wabil khusus petani yang ada di Lampung Tengah. Baik, terakhir secara singkat harapannya Pak untuk P4S ini Pak? Ya, harapannya ya kami bisa menjadi orang yang lebih baik. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan tentu sangat bahagia, bangga sekali karena hari ini telah dikukuhkan pengurus Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang dikukuhkan adalah orang-orang yang terpilih dan yang mempunyai kapasitas di bidang pertanian. Walaupun mereka berbagai macam pengetahuan yang mereka miliki, tentu dengan dilantiknya hari ini, mudah-mudahan transformasi teknologi yang dikuasai oleh mereka ke seluruh petani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu lebih mantap lagi dan lebih cepat lagi. Ya. Tentu kita sangat mendukung kegiatan P4S. Karena apa? P4S itu adalah mitra kerja dari kita, dari pertanian, dalam rangka mentransformasi. Dia adalah instalasi dari pemerintah untuk menyampaikan beberapa aspek, beberapa teknologi ataupun informasi baru yang ada ke petani. Dan tentu karena mereka sehari-harinya ada lingkungan petani, nah transformasi ini tentu akan lebih cepat, akan lebih mengena dengan komunikasi yang natural gayanya petani. Kami berharap sangat banyak terhadap pengurus P4S ini karena salah satu pendukung dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu adalah P4S. Oleh karena itu, kami berharap juga keaktifan P4S dalam rangka pembinaan anggotanya untuk lebih lagi mempercepat peningkatan pengetahuan sikap dan diikuti dengan peningkatan produksi, pada akhirnya akan mengikuti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dari Lampung Tengah, Davika TV mengabarkan.